Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Saudara-saudara, apakah MBG nggak sampai ke Sumatera Barat? Karena aku kalah di Sumatera Barat, berarti MBG jangan ke Sumatera Barat. Nggak ada itu. Apa saya larang MBG ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh. Tidak. Karena sekarang saya bukan milik satu partai. Saya sekarang milik seluruh bangsa Indonesia. Setelah lebih dari setahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akhirnya menyinggung kembali kekalahannya pada Pilpres 2024 di Aceh dan Sumatera Barat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta 5 Januari 2026 lalu. Di hadapan publik, Prabowo mengatakan bahwa meskipun ia tidak memperoleh suara mayoritas di dua provinsi tersebut, pemerintahannya tetap bekerja untuk melayani masyarakat setempat. Yang menegaskan bahwa sebagai presiden dirinya adalah milik seluruh bangsa Indonesia, bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Prabowo kemudian mencontohkan program makanan bergizi gratis yang dijalankan di Aceh dan Sumatera Barat. Apakah saya larang MBG untuk sampai ke Aceh? Aku kalah juga di Aceh? Tidak, ujarnya. Dia juga menyebut bahwa Sumatera Barat menjadi wilayah lain tempat dirinya kalah dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, namun tetap menjadi sasaran program pemerintah. Secara sepintas, pernyataan ini terdengar menenangkan, bahkan bijak. Seorang presiden ingin menunjukkan bahwa ia tidak menyimpan dendam politik dan tetap melayani seluruh rakyat termasuk mereka yang tidak memilihnya. Namun, persoalan politik seringkali tidak berhenti pada niat baik atau kalimat yang terdengar inklusif. Tapi justru mulai muncul ketika kita memperhatikan bagaimana suatu pesan dibingkai dan apa saja asumsi yang tersembunyi di baliknya. Dalam pernyataan tadi, Aceh dan Sumatera Barat dihadirkan terutama sebagai wilayah kekalahan elektoral. Seolah-olah relasi politik antara Prabowo dan rakyat Aceh dimulai dan berakhir pada satu kontestasi saja, yaitu pada Pilpres 2024. Padahal sejarah politik menunjukkan fakta yang sangat berbeda. Pada Pilpres 2014, rakyat Aceh justru memenangkan Presiden Prabowo Subianto yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Dengan perolehan suara sekitar 54% mengungguli pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dukungan itu semakin menguat pada Pilpres 2019 ketika pasangan Prabowo Subianto menggandeng Sandiaga Uno dan mendapatkan perolehan suara 85% di wilayah Aceh. Dengan kata lain, menang telak. Artinya, Aceh bukanlah daerah yang secara konsisten menolak Prabowo. Sebaliknya, Aceh pernah menjadi salah satu basis dukungan terkuat bagi dirinya selama dua pemilihan presiden secara berturut-turut. Nah, ketika fakta ini diabaikan, yang tersisa adalah ingatan politik yang selektif. Aceh hanya diingat sebagai daerah kalah, bukan sebagai wilayah yang pernah memberikan kepercayaan politik yang sangat besar. Tentu, ingatan semacam ini tidak netral dan adil, sebab ia bekerja untuk menopang narasi tertentu, yaitu narasi kebesaran hati pasca kekalahan. Prabowo memang tampil sebagai sosok yang besar, pemaaf, dan inklusif. Namun di saat yang sama, sejarah loyalitas politik yang tidak sesuai dengan pesan tersebut justru terhapus. Terkait program makanan bergizi gratis, pernyataan Presiden Prabowo juga patut dikritisi lebih jauh. Aceh adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Aceh membayar pajak dan kekayaan alam Aceh baik dari laut, hutan maupun sumber daya tambang, minyak dan gas alam selama ini turut menyumbang penerimaan negara yang dikelola di tingkat pusat. Karena itu, penyaluran program nasional ke Aceh bukanlah bentuk kemurahan hati akibat kekalahan atau menang dalam pemilu. Ini adalah kewajiban konstitusional negara dengan menekankan frasa meski saya kalah di Aceh. Program negara secara implisit diposisikan sebagai sesuatu yang bisa saja tidak diberikan. Seolah-olah pelayanan publik adalah hadiah politik bukan hak warga negara. Dalam psikologi dan komunikasi politik, pola semacam ini dikenal sebagai McManity framing atau satu strategi untuk menampilkan pemimpin sebagai sosok besar hati yang melampaui kepentingan elektoral. Tapi, framing kebesaran hati ini mengandung persoalan karena ia berpotensi menggeser logika negara dari kewajiban menjadi kedermawanan.
Lebih jauh, pernyataan tersebut justru membuat unsur moral licensing dengan menegaskan bahwa pemerintah tetap adil dan melayani daerah yang tidak memilihnya. Ruang kritik secara halus direduksi. Pesan bawah sadar yang muncul adalah pemerintah telah beritikat baik sehingga kritik lanjutan bisa dianggap tidak proporsional atau berlebihan. Padahal dalam demokrasi, kritik tidak pernah bergantung pada seberapa baik hati penguasa, melainkan pada prinsip akuntabilitas. Dalam jangka panjang, narasi semacam ini berpotensi mengikis rasa kesetaraan kewarganegaraan dan memperkuat stigma wilayah oposisi. Meskipun secara konstitusional semua warga Aceh memiliki kedudukan yang sama. Kalimat "apakah saya larang MBG sampai ke Aceh" juga menyeratkan ancaman simbolik yang halus dan mengandaikan bahwa negara memiliki pilihan untuk menahan atau menyalurkan hak dasar berdasarkan pertimbangan politik. Walaupun tidak diucapkan secara eksplisit, sugesti ini menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai kewajiban negara yang bersifat otomatis dan non-diskriminatif. Jadi, jika persatuan nasional benar-benar hendak ditegakkan secara substantif, maka yang dibutuhkan bukan hanya retorika inklusif, melainkan juga keadilan narasi. Mengingat, kekalahan sah-sah saja, tetapi melupakan dukungan besar yang pernah diberikan adalah bentuk amnesia politik yang problematis. Sebab persatuan tidak dibangun dengan mengingat siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan dengan menegaskan bahwa pelayanan negara tidak pernah dan tidak boleh bergantung pada hasil pemilu. Akhirnya, ujian seorang presiden bukan terletak pada seberapa indah ia berbicara tentang persatuan, melainkan pada cara ia memaknai setiap warga negara sebagai setara, tanpa syarat, tanpa embel-embel elektoral, karena dalam negara demokratis, hak warga bukan hadiah politik, dan keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai retorika pasca pemilu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.